Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun dan kapanpun teman-teman menonton video ini. Video ngobrol santai sambil main Tetris lagi. Karena aku masih terlalu sibuk untuk bikin konten bedah-bedah soal tes tutor potensi akademik. Jadinya aku beralih ke konten tentang ngobrol santai dan main Tetris. Apaan sih aku jadi mengsinging dong, bukan mengising ya, mengsinging. Tapi suara singingku terdengar seperti isingan lah. Aduh, campur-campur lagi Indo Inggris Jawa. Intinya ini ngobrol santai ya, ngobrol santai sambil main Tetris aja. Jadi aku mau nyoba pamer kemampuan main Tetrisku, meskipun ya kayaknya aku bakal kalah lagi ya karena roomnya rame ini. Dan teman-teman kalau ada yang mau main Tetris bareng aku, mau mau collabs, mau duel sama aku nih, bisa bisa lah teman-teman cek di deskripsi JS ini, situs main Tetrisnya JS. Ntar bisa teman-teman bisa bikin akun, kalau udah punya akun bisa follow akunku. Terus ya kontak aku aja lah via Instagram atau mana, cek deskripsi juga. Nanti kita bisa duel bareng. Jadi kali ini ya masih ngobrol santai dulu ya. Eh, ah Aduh, kok jadi spektator? Aduh, gara-gara kelamaan pasif, kelamaan AFK. Oke, sambil nunggu ya, sambil nunggu. Aku mulai obrolan. Ini aku mau ngobrol tentang update, update prioritas personal. Intinya sih aku mau pamer daftar kesibukanku, daftar agenda yang mau aku lakukan, daftar kegiatanku, daftar kesibukanku. Entah ini berlakunya sepanjang untuk bulan ini atau bahkan eh untuk sampai setahun, aku nggak tahu, tapi pokoknya aku punya beberapa beberapa kesibukan yang bakal aku seriusin ke depan, dan ini aku mau share ke teman-teman. Gitu aja sih, gitu aja. eh Ya ya gitu. Aku sambil baca skripku guys, sorry sebentar, aku cermati skripku sambil ngomong susah loh. Mungkin tujuannya kenapa aku sharing kayak gini, pertama karena aku kesepian gitu ya. Aku kesepian, jadi ya udah aku nggak punya temen. Akhirnya aku share via internet ini. Kalau teman-teman aja yang mau dengerin, mau nonton sampai selesai, wah aku udah seneng banget. Apalagi teman-teman mau roasting di kolom komentar panjang gitu, aku wah seneng banget, karena itu tandanya teman-teman memedulikan aku gitu. Benar-benar merhatiin gitu loh. Tapi ya kalau bisa nggak nggak sembarangan, nggak sembarangan roasting juga lebih baik sih. Terutama untuk perasaanku. Ya udah gitu aja lah. eh, Update kegiatan personalku ke depan, apa aja sih yang bakal aku lakukan. Pertama, cari-cari dan coba resep sate kerang. Masak lah, belajar masak intinya. Sebenarnya bukan cuman sate kerang sih yang mau aku coba masak tuh, tapi aku juga mau rutin bakar roti gitu. Aku pengen bikin roti bakar, pengen pengen rutin ya bakar roti tiap hari, karena dengan rutin membakar roti aku merasa perasaanku lebih baik dan skill masakku bisa terjaga gitu. Maksudnya ya aku nggak pinter masak gitu, cuman udah akunya nggak pinter masak, masak aku nggak rutin gitu kan. Kalau udah nggak pinter masak terus nggak rutin masak juga, ya tambah bodoh. Makanya aku mau nyoba rutinin dari opsi sesimpel rutin bakar roti lagi, ataupun rutin bikin minuman-minuman sederhana berbahan dasar lemon sama jahe. Itu sebenarnya aku udah ngumpulin video-video referensinya, tutorialnya, cuman aduh masih belum aku realisasikan gitu. Nah, terus kenapa kenapa harus kerang dan sate gitu? Singkatnya, alasannya karena beberapa hari yang lalu, ini kayaknya aku udah cerita di konten kontenku sebelumnya deh, tentang apa ya, kayaknya setelah video debut itu aku ngupload satu video. Nah di situ aku kayaknya cerita tuh
cerita kalau simpelnya, aku sama ibuku habis ngurus kolam kolamnya nenekku, tapi bukan kolam renangnya, lebih ke tipikal kolam tambak gitu. Dan pas kita lagi bersihin gitu, nemu kerang, banyak banget kerangnya gitu, sampai sampai seember mandi nggak cukup gitu lah. Ya udah, akhirnya banyak banget kerangnya. Dan aku penasaran, bisa nggak ya aku apa ya, masak langsung kerangnya ini gitu, atau bahkan mungkin bisa jadi ide bisnis, aku nggak tahu. Terus kenapa sate ya, ya bentar, kenapa kerang, karena itu tadi ya, karena punya stok kerang secara nggak sengaja, itu karena penemuannya nggak sengaja. Intinya kayak apa ya, mendadak punya peternakan kerang gitulah aku simpelnya. eh, Bisa jadi eh, ide bisnis, bisa ya, bisa jadi peluang bisnis, atau minimal untuk masak-masakku sendiri lah gitu. Nah terus kenapa sate, karena sate tunggu dulu. Enggak. Aduh, jokesku jelek banget. Bentar. Wah, mati. Oke. Kenapa sate? Soalnya sate itu simple, gampang, banyak yang suka. Aku nggak gampangin ya, tapi tipikalnya tuh simple. Sate itu simple, banyak yang suka, dan potensial dijual. Makanya aku merencanakan mau cari dan coba resep sate kerang. Terus habis itu aku mau mengagendakan beberapa aktivitas publikasi ilmiah. Wah, pokoknya yang seputar akademik, seputar riset gitulah, seputar scientific things gitu. Aku juga mengagendakan itu. Agendaku yang pertama adalah ikut lomba esainya uh, IOU, nah, International Open University. Nah ini, eh iya ya, ya, International Open University ini universitas swasta Islami internasional yang kayaknya foundernya tuh Ustadz Dr. Bilal Philips Hafizahullah. Dan universitas yang terkenal ini lagi buka kompetisi esai ilmiah sampai 20 Februari. Nah, aku mau ikut gitu. Terus di samping mau ikut di samping mau ikut lomba esainya itu, aku juga mau kolaborasi publikasi ilmiah, nulis-nulis paper gitu ke jurnal akademik, mau kolaps sama mahasiswi S2 dari Universitas Belgia. Dia dari prodi multilinguistik lah simpelnya. Sebenarnya jurusannya menarik banget, tapi eh, aduh, aku aku kurang kredibel untuk menjelaskan itu. Intinya dari prodi multilinguistik. Nah, aku mau kolaborasi sama dia bikin sebuah kajian ilmiah dari perspektif sosiolinguistik. Nah, kira-kira topik apa namanya, objek objek risetnya apa, tunggu aja. Pokoknya tunggu aja nanti. uh, Semoga ini berjalan lancar dan nanti bisa sukses tembus publikasi, dan nanti aku bakal pamerin. Tapi kalau aku pamerin hasil publikasi ilmiah, nama nama asliku jadi kebongkar dong. Ah ya udah, buat aku pribadi ya. Tapi buat para konten kreator lain kan biasanya banyak yang merasa bahwa identitas personal itu tidak perlu digabungkan dengan identitas di dunia maya. Apalagi buat teman-teman yang PNG tuber atau VTuber gini kan biasanya memisahkan identitas personal, identitas dunia nyata dan dunia maya. Jadi teman-teman VTuber yang mayoritas kayak gitu ya, harus kita hargai pilihannya dengan nggak kita stalkingin. Kita hormatilah privasinya gitu. Tapi kalau aku pribadi nggak masalah, mau teman-teman gali-gali gitu santai aja. Makanya ngobrol, kalau mau face revealku ngobrol. Dan mohon maaf ya, thumbnailku berarti clickbait banget ya. Ya,
memang aku mau membongkar sesuatu yang berkaitan dengan diriku, tapi yang aku bongkar bukan mukaku langsung nongol di video gitu, enggak gitu. Aku lebih ke bongkar agenda-agenda personalku apa aja sih, publikasi ilmiah itu tadi. Terus aku juga selain kolaborasi sama mahasiswi magister Belgia tadi, aku juga mau kirim paper ke salah satu jurnal sosiologi yang sepahamku dikelola sama seorang dosen IAIN Tulungagung. Ya, ya ini senpaiku sih, simpelnya seniorku itu ngurus sebuah, jadi pengurus di salah satu jurnal akademik, dan beliau nawarin ke aku, Fis, kalau kamu mau publikasi ilmiah, ngomong kontak-kontak aja, nanti aku bantu publikasinya, simpelnya kayak gitu. Tapi bukan nyuap ya, please, ini bukan nyuap. Ya artinya beliau juga berkomitmen bakal profesional lah, kalau tulisanku emang belum layak terpublikasi secara ilmiah, ya ya mesti bakal anu lah, wajib wajib dirujak lah, wajib ganti room dulu lah, suram kalah mulu. Sepi nggak? Kalau sepi itu peluang menangnya lebih gede. Aku pengen ngirim ngirim paper ke jurnal yang dikelola oleh seniorku tersebut, yang mana seniorku ini adalah award di doktoral sosiologi Universitas Erlangga, dan sekarang juga jadi dosen di IAIN Tulungagung. Terus masih terkait publikasi ilmiah, aku juga lagi berusaha daftar LPDP lagi. Tahun ini bakal jadi percobaan ketiga buatku, setelah sebelumnya 2023 sama 2024 aku udah nyoba. Eh, dan tentu saja berkaitan dengan publikasi ilmiah, maka yang aku rencanakan sekaligus agendakan adalah perfecting plan riset. Karena buat teman-teman yang mau daftar beasiswa, khususnya LPDP ini, rencana riset adalah salah satu cerita yang paling penting yang harus teman-teman sampaikan dan tawarkan sebaik mungkin. Bisa jadi teman-teman udah menyiapkan rencana kontribusi diri yang baik, entah kepada bangsa, negara, ataupun dunia, tapi ketika plan risetnya terdengar biasa saja di telinga interviewer, ya mental gitu. Buktinya apa? Ya aku udah 2 kali daftar LPDP gagal di tahap wawancara. Gitu, oke. Tadi agenda pertama masak, masak kerang sama jahe, lemon gitu. Agenda kedua publikasi ilmiah, nah, ikut lomba esai, publikasi ke jurnal akademis, sama bikin plan plan tesis untuk cari beasiswa kuliah S2, karena aku emang berminat lanjut kuliah S2 kayak gitu. Terus agenda selanjutnya bersih-bersih rumah. Ya, sederhana ya, apa namanya, sebagai anak bungsu di rumah di keluarga, aku merasa wah, aku harus kembali peduli sama rumah nih, harus harus rutin membersihkan, sekurang-kurangnya beberapa area spesifik di rumahku yang itu emang deket banget dari kamarku, jadi aku bersihin area yang paling deket dengan kamarku gitulah. Aku merasa itu jadi kewajibanku, dan aku pengen membersihkan area itu setiap hari, entah mungkin kapan kapan hari, mungkin nyapu doang, atau mungkin ngelap doang, ngepel gitulah, pokoknya rutin konsisten gitu aku pengen. Terus apa lagi ya? Oh iya, komitmen YouTube jelas ya, kayak yang udah aku ceritakan. Aku pengen upload satu video setiap hari. Dengan kata lain, kalau ada satu hari di mana teman-teman nggak lihat channel ini mengupload video, berarti itu aku hitung sebagai utang, dan aku bakal bayar cepat atau lambat dengan, ya upload brutal gitu, ibaratnya aku bayar utangnya gitulah, kayak gitu. Kayak ini juga harusnya kan aku record, eh, konten tes potensi akademik, beda-beda soal, tapi eh, aku terlalu sibuk untuk melakukan hal itu, jadinya aku nyoba, tetap upload konten dengan jenis konten yang simple kayak gini. Ya udah, sesimpel main Tetris, terus teman-teman bisa lihat jago nggak nih, 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 nggak jago ternyata.
Aduh, rusak. Oh enggak, masih bisa. Masih bisa, masih bisa. Santai, 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 aduh, nggak jadi santai. Ntar, kesini, 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 sini, 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 mati. Ya udah. Oke, lanjut. Tadi agenda masa-masa, agenda publikasi ilmiah, agenda bersih-bersih rumah, konsisten bersihin rumah tiap hari. Apalagi aku emang masih tinggal sama orang tua, belum tinggal sendiri, belum punya istri, belum nikah, tapi pengen nikah sih. butuh nikah. Terus apa nih selanjutnya? Oh, kerja ya. Aku masih masih punya beberapa aktivitas profesional, meskipun bukan full time. Beberapa aktivitas profesional apa aja nih? Pertama jadi part timer customer service online di sebuah lembaga penyedia bimbel privat. Sebut saja ya, aku kasih sebutan EduPrima gitu. Sebutan macam apa yang eksplisit coba, emang badut sih aku. Eh, Badut atau garing ya, serah lah. Wih, gitu. Aku udah kerja sebagai customer service online di EduPrima sejak Oktober 2024 sampai sekarang. Dan aku biasanya kerja tiap weekend sih, meskipun kadang bisa dipanggil pas weekdays juga gitu. Weekdays itu Senin sampai Jumat, weekend itu Senin sampai eh weekdays itu Senin sampai Jumat, weekend itu Sabtu, Sabtu Ahad gitu, Sabtu Minggu gitu. Eh Terus apa? Selain itu aku juga kerja di rekan penulis. Teman-teman bisa cari di Instagram apa itu rekan penulis. Simpelnya tuh platform kursus menulis berbasis nilai-nilai Islami gitu lah. Jadi kita kita buka kursus kepenulisan, tapi kita nggak sembarangan ngajarin ini cara nulis yang benar, enggak, tapi juga ini cara menulis yang tidak melanggar aturan Islam. Itu penting karena percuma kita berkreasi, berkarya, tapi begitu nanti udah meninggal di akhirat ternyata terhitung dosa gitu. Nggak ada faedahnya sama sekali, nggak terhitung pahala sama sekali, kan udah capek di dunia, di akhirat nggak dapet apa-apa yang bermanfaat, dapetnya malah dosa dan siksa neraka kan. Naudzubillah, jangan kayak gitu. Aku kerja tentatif di EduPrima, di rekan penulis, terus di sosio_id juga, sosiologi underscore id itu akun edukasi sosiologi punyanya dosen IAIN Tulungagung yang tadi aku bilang juga ngelola jurnal dan nawarin aku untuk nulis ilmiah di jurnal yang beliau kelola itu. Dan aku terikatnya kalau sama sosiologi ID itu volunteer sih, memang aku mengajukan diri sukarela. Dan di sana aku mostly fokus di desain carousel lah. Jadi ada seniorku yang udah yang biasanya rutin nulis, rutin nyiapin nulis analisis sosiologinya. Terus aku olah jadi carousel atau jadi postingan Instagram yang isinya tulisan-tulisan gitulah, yang slide-nya banyak gitu, carousel istilahnya. Sama kerja apa ya, oh sama yang gadget apa itu yang aku udah cerita di video sebelumnya ya, aku mau rutin jadi kontributor artikel-artikel seputar teknologi di gadget apa, itu juga aku jadikan sebagai salah satu prioritasku. Terus oh iya, yang terakhir, aku juga mau nulis buku. Ada dua ada dua buku yang mau aku tulis seputar pengembangan diri, tapi nggak bisa aku spoiler ya. Jujur idenya mahal banget. Idenya mahal banget. Aku nggak mau nge-spoiler.
ntar kalian curi gitu beda aku. Enggak, mungkin bukan kalian yang nyuri tapi orang lain gitu. Tapi gimana gimana orang lain bisa nyuri kalau nggak nonton video ini, ya maka salah satu dari kalian mungkin bakal nyuri kalau aku nggak merahasiakan ide buku yang tentang non fiksi. Gimana gimana. Itu aja sih dari aku, ya udah gitu aja. Dan video selanjutnya kita udah bakal serius, dalam artian nggak ngobrol santai gini lagi tapi udah fokus ke konten yang seharusnya. Sebagai seorang vtutor, aku bakal rutin sharing tentang soal-soal gratis serta pembahasannya, ya soal tes potensi akademik lah. Aku bikin soal gratis, bisa teman-teman pelajari lewat video ini, bisa teman-teman simak juga kuncinya pembahasannya gitu. Gitu aja, dan tunggu aja, serta nanti kalau videonya udah upload, jangan lupa ya, jangan lupa beli kuota gitu. Kalau kalian nggak punya kuota nggak bisa YouTubean, tapi terserah kalian mau nonton boleh, nggak juga nggak apa-apa, santai aja. Tunggu aja lah pokoknya. Setelah video ini, pokoknya video selanjutnya aku janjikan videonya itu tentang tes potensi akademik. Dan harusnya tadi aku udah selesai ngomong, tapi karena ini ada satu ronde lagi, aku jadiin ronde final ya. Aku jadiin ronde final. Aku jadiin ronde final. Jadiin ronde final. Cerat, cerat, cerat. Aduh, aneh banget tuh tadi. Cerat, 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 cerat. Hmm, wah, nih lihat. Kalau aku nggak sambil ngomong, lancar. Kalau sambil ngomong, bubar. Susah, guys. Main Tetris sambil ngomong susah. Jangan dipikir kayak main MOBA, mobile mobile analog gitu, enggak, ini susah main kayak gini tuh, harus mikir cepet. Nah kan, baru aku bilang apa, udah salah lagi. Bentar, fokus dulu, yang tenang, yang tenang, yang tenang. Kalau tenang mah enak. Hidup kalau tenang itu enak. Hidup kalau tenang itu enak. Aduh, keserang malam. hmm, gini 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 eh gini 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 gini. Wah, 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 wah. Kalah, ya udah. Itu, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Oke.